Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat, saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, memberikan kita inayah, taufik dan hidayahnya. Semoga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dan aktivitas kita di bulan Ramadan ini, baik qiyamul lail maupun qiyamul naharnya. Sahabat-sahabatku, para saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kini kajian kita, mau'izah hasanah kita bertemakan tentang buruk sangka sebagai virus ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ism. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian purbasangka, karena sesungguhnya purbasangka itu sebagiannya adalah dosa. Janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan saudara kalian, dan jangan pula kalian melakukan ghibah sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan memakan bangkai saudaranya, padahal dia tidak menginginkan, membenci itu? Maka bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Saudara-saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman adalah orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Dan persaudaraan kita ini diikat oleh keimanan. Dan keimanan kita ini yang membuat persaudaraan kita menjadi kokoh, menjadi kuat. Terkadang kita berbeda agama walaupun satu nasab, tapi akan lebih kuat tentunya dengan adanya persaudaraan kita, walaupun tidak satu nasab tapi diikat oleh keimanan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata persaudaraan kita ini akan bisa rontok, akan bisa luntuh, akan bisa hancur disebabkan oleh virus yang masuk, yang menggerogotinya. Apa virusnya itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu, Allah awali panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman Allah sampaikan di sini? Karena orang yang beriman yang mampu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka kalau kita mampu menghindari ini, maka kita mampu memupuk persaudaraan kita. Kita mampu menyatukan kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Dan kita beranguskan, kita hancurkan yang namanya hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Jauhilah oleh kalian yang namanya buruk sangka. Karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka atau prasangka itu adalah yang tidak diridai Allah atau dosa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana harga diri seorang beriman itu sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berburuk sangka atau berprasangka. Maka untuk ini mari kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Allah meridainya. Sami'tu Rasulullah yaqulu hina yatufu bil Ka'bah. Aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan ketika beliau tawaf
di Ka'bah. Beliau mengatakan, ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki wa malihi wa damihi wa nazunnu bihi illa khairan. Rasulullah mengatakan, alangkah indahnya engkau wahai Ka'bah, alangkah harumnya engkau wahai Ka'bah, dan alangkah agung dan mulianya kehormatan engkau wahai Ka'bah. Tapi kata Rasulullah, demi jiwa Muhammad yang berada di kekuasaannya, sungguhnya kehormatan orang yang beriman itu lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu. Sesungguhnya harga diri, darah orang beriman itu lebih berharga, lebih agung di sisi Allah ketimbang engkau wahai Ka'bah. Dan kami tidak diperintahkan kecuali hanya berprasangka baik kepada orang yang beriman. Subhanallah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah saja sendiri mengatakan bahwa kehormatan orang beriman itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Dan kita harus berprasangka baik tentunya kepada saudara-saudara kita, terutama kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang kita dekat dengan kita, baik itu kepada orang tua kita, anak saudara kita, pemilih kita, tetangga kita yang beriman. Jangan sampai prasangka ini merusak, menghancurkan ukhuwah kita, merontokkan ukhuwah kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua prasangka itu adalah jelek? Menurut Syekh Abdurrahman Sa'adi dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat Al-Hujurat yang ke-12 ini, di situ Allah katakan, inna ba'daz zanni ism. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berarti ada prasangka yang dibolehkan tentunya. Prasangka apa yang dibolehkan? Kata beliau adalah prasangka yang dibuktikan dengan pembuktian. Ada bukti kalau kita ingin berprasangka kepada seseorang itu. Ingat sekali lagi bahwa harga diri seseorang beriman itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu jiwanya, dirinya, harga dirinya, hartanya, darahnya. Maka kita berhati-hati dengan ini. Kalaupun kita ingin berprasangka, maka harus ada bukti. Harus ada bukti otentik yang sehingga kita dibolehkan untuk berprasangka itu. Sebagai contoh, saudara-saudaraku, ketika ada orang terburu-buru datang ke sebuah tempat parkiran dan tiba-tiba dia memaksa dan kita melihatnya membuka mobil, kunci motor, dan tiba-tiba dia pergi dengan begitu membawa motor, maka kita boleh berprasangka bahwa dia adalah pencuri. Dan begitu juga dengan ada orang yang duduk-duduk dengan wajah yang layu, kemudian baju tak karuan, di samping kanan kirinya ada yang namanya minuman alkohol memabukkan, maka kita boleh berprasangka berarti orang sedang mabuk. Tapi ketika kita tidak punya bukti untuk itu, maka jauhilah prasangka. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lainnya, salasun lazimatin li ummati, ada 3 yang senantiasa dilakukan oleh umatku. At-tiyarah, itu mempercayai kabar burung. Yang kedua al-hasad, dengki. Yang ketiga su'ul zon, buruk sangka. Maka ketika itu ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, madza yuhsibunna in kunna fihin? Bagaimana kami bisa menghilangkan yang 3 ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, fa iza tatayyarta fa'amdi. Apabila engkau percaya kepada kabar burung, biarkan, jangan percaya. Wa iza hasadta fastaghfirullah. Dan apabila engkau berbuat dengki, maka beristighfarlah kepada Allah. Dan apabila engkau zonanta, menyangka, fala tahaqqaq, maka jangan engkau wujudkan itu. Saudara-saudaraku yang beriman, saudara-saudaraku yang saya akidah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari prasangka ini, dan kalaupun kita hendak berprasangka, maka usahakanlah mungkin kita cukupkan dengan bukti-buktinya, dengan keadaan-keadaan yang bisa memungkinkan kita. Dan ingat apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita, bahwasanya orang beriman itu diminta untuk mencari kebaikan, bukan kesalahan orang beriman. Maka disinilah kata Rasulullah SAW, wa akilu zawil ayhad zillatahum,
terhadap orang yang beriman, terhadap orang saudara kita yang seakidah, yang mereka tentu orang baik tentunya, maka kita maafkan walaupun ada kesalahannya. Jangan kita mencari kesalahan atau kita berusaha untuk berbuat buruk sangka. Karena dari berburuk sangka itu akan muncul tajassus, itu kita mencari kesalahan-kesalahannya, dan kemudian tidak cukup mungkin dari kesalahan-kesalahan itu kita akan menggibahnya, malah kita menggosipkannya, menyebar-nyebarkannya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Dan Allah ingatkan, semua ini akan menyebabkan yang namanya kita seolah-olah memakan bangkai saudara kita, yang Allah analogikan bangkai saudara kita itu seolah-olah adalah seorang mayat ketika dia tidak tahu kalau bagaimana tubuhnya diapakan. Maka begitu juga orang yang kita sangkakan, orang yang kita tajasusi, orang yang kita gibahkan, dia pun tak tahu keadaannya dibilang atau disebutkan atau disangkakan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, dan semoga Allah pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, Allah pupuk kita semangat untuk ukhuwah, dan Allah jauhkan kita dari sifat buruk sangka. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.